Romansa Dewa Tabib Bab 10. Li Xin menjadi gila, dan berita ini membuatnya sedih. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, putra ini tumbuh dalam kebaikannya dan memberinya apa yang diinginkannya. Dia memegangnya di tangannya karena takut jatuh, dan memegangnya di mulutnya karena takut meleleh. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling mencintai Zhao Kai. Tapi sekarang, anaknya sudah mati. Dipukuli sampai mati. Bagaimana dia tidak sedih, bagaimana dia tidak marah. Pada saat ini, dia ingin membunuh semua orang di dunia untuk mengubur putranya. Ya, bagaimana dengan Grandmaster? Karena dia membunuh putraku, dia harus membayarnya. Zhao Li memandang Ding Yang dan berkata dengan suara yang dalam, pergi ke Laut Cina Timur dan bawa kembali kepala orang yang membunuh Kayer. Patriark, saya pikir kita harus memanggil tubuh Tuan Muda dan Acong terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Ding Yang membuat saran. Mayatnya belum ditemukan, jadi dia diminta pergi ke timur untuk melawannya, ini terlalu cemas. Bagaimana jika ini jebakan? Keberadaannya tidak hanya untuk melindungi keluarga Zhao, tetapi terkadang juga berperan sebagai panglima militer. Mendengar apa yang dia katakan, Zhao Li tiba-tiba menjadi tenang. Di mana mayat anakku? Dia memandang Lao Kai. Masih di Laut Cina Timur, tuan itu memiliki hubungan baik dengan Zhao Sanhe di Laut Cina Timur, dan sekarang dia telah ditahan oleh Zhao Sanhe. Lao Kai berkata dengan cepat. Zhao Sanhe, bagus, bagus. Zhao Li mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu dia berjalan keluar, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Dia ingin mengaktifkan hubungan antara keluarga Zhao dan membawa kembali tubuh Zhao Kai dan Acong. Setelah beberapa saat, teleponnya berdering, saya baru saja menghubungi, pihak lain menginginkan 20 juta. Berikan padanya. Zhao Li selesai berbicara dan menutup telepon. Ini hanya 20 juta, dia masih tidak peduli. Hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Dia ingin melihat tubuh Zhao Kai dengan matanya sendiri, jika putranya benar-benar mati, dia akan membiarkan banyak orang di Donghai menguburnya. 5 jam kemudian, Zhao Li melihat tubuh Zhao Kai dan Kuaso Grandmaster. Keduanya membuka mata lebar-lebar dan tidak menatap apa-apa. Masih ada pandangan yang luar biasa di dalam, seolah-olah mereka telah melihat hal-hal yang sangat menakutkan sebelum mereka mati. Terutama ketika Zhao Li memeriksa tubuh Zhao Kai, dia menjadi sangat marah. Pihak lain menyiksa dan membunuh putranya. Pertama, dia menghapus akar keturunan, dan kemudian menyegel tenggorokannya dengan kepalan tangan. Benci itu, kebencian yang tak terbatas memenuhi dadanya. Setelah melihat mayat itu, ibu Zhao Kai, Li Xin memutar matanya dan pingsan. Tidak tahan dengan pukulan seperti itu. Lawannya sangat kuat, dia harus benar-benar menjadi master yang hebat. Acong dihancurkan oleh organ internalnya tanpa satu gerakan pun. Wajah Ding yang sangat serius. Apakah kamu yakin? Tanya Zhao Li. Jika kamu melihat hidup dan mati, 7 atau 3 terbuka, aku 7, dia 3. Ding yang mengangguk. Tubuh memancarkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Di antara 4 penguasa kota Donghai, kekuatannya menempati urutan kedua. Bahkan di antara 30 atau lebih master di timur, dia bisa menempati peringkat 15 teratas. Kekuatan semacam ini cukup untuk membuatnya memandang rendah banyak orang kuat dengan level yang sama. Oke, kalau begitu kamu pergi. Aku akan menunggumu kembali dengan penuh kemenangan. Zhao Li berkata dengan sungguh-sungguh. Ding yang mengangguk, mengepalkan tangan ke arah Zhao Li, dan pergi tanpa ragu-ragu. Mungkin, kali ini dia tidak akan pernah kembali. Tapi ini adalah misinya. Sejak insiden Lin Yurou terjadi kemarin, Li Dong telah membuat keputusan. Dia ingin mempercepat integrasi kekuasaan dan melenyapkan semua kekuatan keluarga lainnya di Laut Cina Timur. Jadi dia menelepon Zhao Sanhe tadi malam dan mulai merencanakan. Hari berikutnya, Lin Yurou datang ke perusahaan dan terpana melihat begitu banyak orang berdiri di pintu perusahaan. Dipimpin oleh Zhao Sanhe, ratusan orang berdiri penuh dengan dangdang. Bagaimana situasinya? Tuan Zhao, mengapa Anda ada di sini? Lin Yurou berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Sanhe tersenyum dan berkata, Nona Lin, Anda di sini. Saya di sini hari ini untuk mengumumkan satu hal. Apa? Zhao Sanhe tersenyum, tetapi dia tidak segera mengatakannya. Sebagai gantinya, dia berjalan langsung ke depan, memegang mikrofon di tangannya, melihat sekeliling penonton. Mulai sekarang, saya secara resmi mengumumkan kepada semua orang bahwa grup Zhao akan bergabung dengan perusahaan ini dan akan berganti nama menjadi grup Lin. Kemudian dia menunjuk ke Lin Yurou, Nona Lin adalah manajer umum grup, dan saya
saya telah menyelesaikan tugas saya dan pensiun dengan terhormat. Kata-kata jatuh. Semua orang terkejut. Penggabungan kedua perusahaan. Perusahaan tempat Lin Yurou bekerja memiliki aset paling banyak ratusan juta, dibandingkan dengan grup Zhao, itu seperti semut dan gajah. Namun, Zhao Sanhe mengumumkan penggabungan kedua perusahaan, Lin Yurou akan menjadi bosnya. Banyak orang segera mengetahuinya. Mungkinkah Zhao Sanhe telah bekerja untuk Lin Yurou begitu lama? Saya harus mengatakan bahwa berita ini terlalu mengejutkan. Tuan Zhao, Anda, Lin Yurou juga terkejut, menatap Zhao Sanhe dan tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Nona Lin, saya akan menyerahkan urusan perusahaan grup kepada Anda di masa depan. Saya harap Anda dapat memimpin perusahaan lebih jauh dan lebih jauh. Zhao Sanhe tersenyum dan berkata, dia memandang Li Dong, tidak hanya dia tidak merasa tidak puas sama sekali, tetapi juga sangat gelisah. Karena dia yakin bahwa jika dia kehilangan sesuatu untuk sementara waktu, dia akan mendapatkan lebih banyak di masa depan. Alasan mengapa dia melakukan ini sekarang adalah karena telepon Li Dong tadi malam. Apa yang Zhao Sanhe ketahui lebih jelas adalah bahwa alasan mengapa Li Dong mengintegrasikan kekuatannya jelas bukan Laut Cina Timur kecil ini, juga bukan sebuah provinsi di langit, tetapi seluruh timur, dan bahkan seluruh dunia. Dan dia beruntung bisa terlibat. Mampu mengikuti jejak kakak tertuanya dan bergegas ke medan perang, ini adalah berkah yang telah dia kembangkan dalam beberapa kehidupan. Bang setelah Zhao Sanhe mengucapkan kata-kata ini, dia bertepuk tangan. Yang lain bertepuk tangan dan memandang Lin Yurou dengan iri. Bayangkan saja, ketika seorang rekan kerja di sekitar Anda tiba-tiba menjadi bos sebuah perusahaan dengan aset ratusan miliar, apa yang akan Anda rasakan? Kecemburuan dan kecemburuan. Lin Yurou masih bingung, dia melirik Li Dong dan memberitahunya secara intuitif bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Li Dong. Li Dongbao tersenyum pada tatapan yang dia berikan, dan membuat gerakan bersorak, dan kemudian memberi isyarat padanya untuk naik dan berbicara. Lin Yurou tahu bahwa masalah ini sudah diputuskan dan tidak dapat diubah. Dia tidak tahu mengapa Zhao Sanhe ingin melakukan ini, tetapi suasana hatinya tidak diragukan lagi sangat bersemangat saat ini. Saya tidak akan pernah mengecewakan semua orang. Saya pasti akan bekerja keras untuk membuat perusahaan lebih baik dan membiarkan semua orang menjalani kehidupan yang lebih baik. Lin Yurou tidak tahu harus berkata apa, hanya mengatakan kalimat seperti itu. Wow, tepuk tangan kembali menggema di antara hadirin. Oke, semuanya kembali dan bersihkan. Kantor baru sudah siap di gedung grup Zhao. Ayo mulai bekerja di sana mulai hari ini. Zhao Sanhe mengucapkan kata-kata ini lagi, dan kemudian memulai pekerjaan serah terima dengan Lin Yurou. Upacara serah terima sangat sederhana, dan semua formalitas segera diselesaikan. Mulai saat ini, grup Zhao tidak lagi berada di Laut Cina Timur, dan beberapa di antaranya adalah grup Lin yang baru. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Di kantor baru dan sangat mewah, Lin Yurou memandang Li Dong dan Zhao Sanhe dan bertanya dengan keras. Apa yang terjadi hari ini memberinya kejutan besar. Sebelum dia diminta untuk mengelola perusahaan dengan skala ratusan juta dolar, dia sudah terburu-buru. Lebih baik sekarang, lempar saja dia ke grup perusahaan dengan ratusan miliar dolar. Apakah ini akan membuatnya cukup sibuk untuk muntah darah? Zhao Sanhe tersenyum dan menatap Li Dong. Li Dong juga mengalami sakit kepala, dia tahu itu tidak akan berhasil jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Dia berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, grup perusahaan Xiao Zhao, saya adalah bos sebenarnya di balik layar. Kata-kata ini secara langsung mengejutkan Lin Yurou. Dia memandang Li Dong tidak percaya, apakah kamu bosnya? Apa aset grup Zhao? Diperkirakan secara konservatif bahwa mereka semua akan mulai dari ratusan miliar. Jadi, Li Dong adalah miliarder super kaya. Maaf Yurou, sudah lama aku menyembunyikannya darimu. Lin Yurou masih shock dan tidak bisa pulih. Dia menatap Zhao Sanhe dengan kosong, masih belum yakin, apakah yang dia katakan itu benar. Zhao Sanhe mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, memang benar, Nona Lin, saya katakan sebelumnya bahwa kakak tertua saya pernah menyelamatkan hidup saya. Pada saat itu, bisnis saya gagal. Dia berinvestasi di perusahaan ini, jadi saya hanya memberi yang tertua saudara bekerja saja, dan sekarang saya baru saja menyelesaikan tugas saya. Lin Yurou percaya tanpa ragu-ragu. Karena ini dari mulut Zhao Sanhe. Dalam kognisinya, sebagai Zhao Sanhe, tidak perlu membohongi dirinya sendiri.
Tapi, Lin Yurou sangat ragu-ragu, dia sedikit takut ketika dia berpikir untuk mengelola perusahaan sebesar itu sendirian dan ribuan orang menunggunya untuk makan. Tanggung jawabnya terlalu berat. Kenapa? Kamu takut? Li Dong bertanya sambil tersenyum, apakah kamu pikir kamu tidak bisa mengelola perusahaan sebesar itu? Saya, melihat Li Dong bercanda, Lin Yurou mendengus, tidak ada. Tidak apa-apa. Saya orang yang malas. Saya tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Xiao Zhao, yang meninggalkan perusahaan grup, ingin melakukan hal-hal yang lebih penting. Jika Anda tidak dapat melakukan manajer umum, Anda dapat memberitahu saya dan saya akan melakukannya. Pergi. Temukan seseorang di luar sana dan kembalilah. Saat itu, saya hanya tidak tahu apakah kemampuan orang yang diambil akan bekerja atau tidak. Jika tidak berhasil, itu akan bangkrut dalam masalah besar. Pokoknya cuma ratusan miliar. Kalau hilang ya hilang. Dia tampak acuh tak acuh dan mengangkat bahu. Tapi Lin Yurou gelisah dengan kata-katanya. Tidak perlu, saya akan menjadi manajer umum. Saya pasti akan mengelola perusahaan dengan baik. Dia mengepalkan siukuan, matanya yang indah penuh ketegasan. Li Dong tersenyum. Itu benar, kamu harus bekerja keras akhir-akhir ini. Setelah kaki pamanmu sembuh, biarkan dia menjadi ketua. Maka kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Li Dong tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu tidak perlu peduli tentang segala hal tentang perusahaan, serahkan saja pada orang-orang di bawah. Mata Lin Yurou tiba-tiba menyala. Kamu ingin ayahku menjadi ketua perusahaan. Dia masih memikirkan apakah akan berbicara dengan Li Dong sebelum memasuki perusahaan setelah kaki ayahnya sembuh. Tanpa diduga, Li Dong ingin menjadikan Lin Guodong sebagai ketua. Dia benar-benar terkejut. Tentu saja. Li Dong tersenyum dan mengangguk, apakah kamu masih ingin dia mencari pekerjaan di luar? Tidak, tapi apakah itu benar-benar baik-baik saja? Apa yang salah dengan ini? Li Dong berkata dengan wajah serius, paman mengalami masa-masa sulit tahun-tahun ini. Ketika dia menjadi lebih baik, yang paling dia butuhkan adalah pekerjaan yang dapat membuktikan dirinya. Perusahaan grup ini akan memberinya perhatian dan pasti akan melakukan yang terbaik. Lin Yurou terdiam. Dia memandang Li Dong dengan rasa terima kasih, karena pertimbangan Li Dong sangat bijaksana. Dia bahkan mempertimbangkan emosi pribadi ayahnya. Terima kasih. Lin Yurou berkata dengan ekspresi serius. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih? Li Dong tersenyum. Saya, Lin Yurou terdiam beberapa saat, dan setelah memikirkannya, dia berkata, apakah kamu ingin membiarkan ibuku memasak beberapa hidangan untukmu? Itu tidak akan berhasil. Li Dong segera menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu tidak memesan, bibi akan memasak untukku. Aku sedang berbicara tentang bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku. Lin Yurou berpikir lama, tetapi tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padanya. Tidak ada kekurangan uang, Li Dong punya. Tidak ada kekurangan Li Dong untuk makanan juga. Li Dong tidak kekurangan mereka. Melihat penampilannya yang kusut, Li Dong menunjuk ke pipinya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak memberiku ciuman? Terima kasih saja. Wajah cantik Lin Yurou tiba-tiba memerah. Dia segera mengingat ambiguitas di kamar tadi malam, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigit, dan memalingkan wajahnya, tidak ada lagi. Kalau begitu kamu bisa memelukku. Li Dong membuka tangannya. Jangan lakukan ini, ganggu aku lagi, aku akan kembali dan memberi tahu ibuku. Lin Yurou menundukkan kepalanya dan berbisik. Li Dong melecehkannya seperti ini, dan dia seharusnya marah. Tapi dia tidak, apalagi jijik, dia merasa sedikit manis di hatinya. Zhao Sanhe di sebelahnya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit tanpa sepatah kata pun. Anda bisa makan gelombang makanan anjing dengan cara ini, siapa yang dia provokasi? Zhao Sanhe tidak bisa menahan batuk, mengingatkan kedua orang ini bahwa masih ada orang di sini. Pergi ke dokter jika tenggorokanmu terasa tidak nyaman. Li Dong memelototinya tidak puas. Saudara, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Zhao Sanhe membuat alasan, tergelincir dulu, dan tinggal di sini lagi dia terus makan makanan anjing, yang sedikit memilukan. Kamu keluar juga, kamu di sini, aku bahkan tidak bisa bekerja. Lin Yurou menatap Li Dong, wajahnya yang cantik menjadi sedikit panas. Karena dia sendiri merasa bahwa percakapannya dengan Li Dong barusan sedikit menggoda. Pikiran bahwa Zhao Sanhe mungkin salah memahami hubungannya dengan Li Dong membuat hatinya malu. Oke, kalau begitu kamu bisa berkenalan dengannya, aku akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu,
kamu tidak boleh meninggalkan perusahaan, hubungi aku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Li Dong mengangguk, dan setelah beberapa nasihat, berdiri dan meninggalkan kantor. Segera, Li Dong menemukan Zhao Sanhe dan memintanya untuk menemukan selusin saudara. Di antara mereka, beberapa di antaranya memiliki bekas luka yang tangan dan kakinya baru sembuh dan bisa berjalan. Orang-orang ini dipanggil di tempat terbuka di belakang gedung pabrik perusahaan. Semua orang memandang Li Dong. Saudaraku, apakah kamu akan memulai pelatihan khusus untuk kami? Scar tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia sedikit bersemangat sekarang, karena dia dan saudara-saudaranya yang lain telah pulih tangan dan kaki mereka dan dapat berjalan dengan normal. Pada saat ini, Li Dong memanggil mereka, apakah dia akan memberi mereka pelatihan khusus? Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke kejauhan. Mengumpulkan kalian bersama berarti melakukan sesuatu. Apa masalahnya? Pergi untuk menghancurkan rumah Su. Su Jiangwo sedikit terbakar. Kampanye besar-besaran untuk memberantas kejahatan dan kejahatan menyebabkan kerugian besar baginya. Karena Zhao Sanhe menjual banyak industri abu-abu, dia membelinya. Saya pikir saya dapat membuat rejeki nomplok dan meningkatkan sumber keuangan keluarga Su, tetapi saya tidak berharap ini terjadi dalam semalam. Rao adalah keluarga Su dengan latar belakang yang kuat, dan setelah waktu ini, itu akan melukai otot dan tulangmu. Apa yang membuatnya paling merepotkan bukanlah itu. Karena Qiu Hongtu datang kepadanya. Pada saat ini, Qiu Hongtu berada di aula keluarga Su, menatap Su Jiangwo dengan acuh tak acuh. Presiden Autumn, kerja sama antara keluarga Su kami dan bank Anda bukan 1 atau 2 hari. Bisakah pinjaman ini memberi saya waktu 1 bulan? Wajah Su Jiangwo penuh dengan senyum, dengan tatapan menyanjung, saya berjanji, dalam 1 bulan, hanya 1 bulan, saya pasti akan membayar kembali pinjaman, dan itu akan dihitung berdasarkan bunga ganda bank Anda, bagaimana? Dia merasa seperti anjing di hatinya. Kali ini, tindakan keras terhadap kejahatan dan kejahatan menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar uang, dan kebetulan pinjaman $1 miliar dari Oriental Bank jatuh tempo lagi. Duning Bank membuatnya sangat kesal. Yang paling membuatnya kesal adalah Qiu Hongtu datang ke pintu secara langsung. Ini membuat Su Jiangwo merasa sangat tidak tahu malu. Bagaimanapun, keluarga Su-nya juga salah satu yang terbaik di Laut Cina Timur. Qiu Hongtu sekarang mencari penagihan utang, yang agak memalukan. Tetapi bahkan jika dia kesal di dalam hatinya, dia masih harus tersenyum dan mengatakan hal-hal baik. Tidak mungkin, siapa yang membuat Qiu Hongtu memegang pegangan keluarga Su? Patriark Su, masalah ini adalah perintah dari kantor pusat. Kantor pusat ingin menarik dana. Saya hanya bertindak atas perintah. Qiu Hongtu tampak tak berdaya. Tentu saja dia melakukannya dengan sengaja. Dia ingat apa yang dikatakan Li Dong kepadanya terakhir kali. Menyinggung Dewa Perang, keluarga Su, dan cepat atau lambat, pinjaman bank harus dipulihkan. Jika Anda tidak membayarnya kembali, Anda hanya dapat menggunakan properti keluarga Su sebagai hipotek. Pemimpin Bank Qiu, apakah kamu enggan memberiku wajah seperti seseorang Su? Su Jiangwo menjadi sedikit tidak sabar. Siapa yang tidak memandangnya dengan hormat pada hari kerja? Meskipun Qiu Hongtu adalah Presiden Bank Timur, dia hanya menghormati 3 poin, sekarang Qiu Hongtu mendorongnya begitu keras, Su Jiangwo tentu saja tidak senang. Ini masalah besar, dia tidak takut siapapun datang, Su Jiangwo. Ini bukan masalah memberi atau tidak memberi muka, Patriark Su, kamu harus tahu bahwa ini adalah perintah dari kantor pusat, dan aku tidak bisa menahannya. Qiu Hongtu berkata dengan ekspresi serius. Meskipun keluarga Su sangat kuat, Qiu Hongtu tahu secara mendalam bahwa dibandingkan dengan Dewa Perang, keluarga Su sama lemahnya dengan semut. Dia tahu siapa yang ada di sisinya lebih baik daripada orang lain. Sepertinya Presiden Autumn benar-benar tidak ingin memberiku wajah ini, Su Jiangwo memiliki wajah muram. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengambil kalimat dengan suara. Beri kamu wajah. Berapa umurmu? Siapa? Su Jiangwo marah, mengikuti suara itu dan melihat, lalu wajahnya berubah. Di gerbang, sekelompok orang masuk dengan mengancam. Pemimpinnya adalah Li Dong. Dia membawa Zhao Sanhe dan Scar mereka. Su Jiangwo tidak mengenal Li Dong, tetapi dia mengenal Zhao Sanhe. Dia menatap Zhao Sanhe dan berkata dengan dingin, nama keluarga adalah Zhao, kamu membawa begitu banyak orang ke sini, apa yang ingin kamu lakukan? Selama bertahun-tahun, keluarga Su dan Zhao Sanhe tidak pernah berurusan satu sama lain,
mereka adalah saingan, dan ada banyak perkelahian kecil di hari kerja, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memulai perang. Sekarang Zhao Sanhe benar-benar membawa seseorang ke rumahnya. Bukan apa-apa, kakak laki-lakiku akan datang dan menyelesaikan beberapa akun denganmu. Zhao Sanhe tersenyum. Kakakmu. Su Jiangwo terkejut, dan akhirnya dia melihat Li Dong yang berdiri di depan. Li Dong terlalu mencolok, tinggi dan tampan, dan temperamen unik itu terlalu menarik. Wajah Su Jiangwo tiba-tiba menjadi sangat jelek. Zhao Sanhe berada di Laut Cina Timur, dan dia dianggap sebagai pria besar yang setingkat dengannya, tetapi pemuda ini sebenarnya adalah kakak tertua Zhao Sanhe. Siapa dia? Yang mulia adalah, namaku, kamu belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Li Dong tersenyum tipis, kemarilah hari ini, ada beberapa akun yang harus saya hitung dengan Patriark Su. Sepertinya aku tidak mengenalmu sebelumnya, kan? Su Jiangwo mengerutkan kening. Tapi putramu mengenalku. Li Dong tersenyum dan berkata, oh, omong-omong, saya belum melihatnya selama beberapa hari, mengapa kakinya belum sembuh? Wajah Su Jiangwo berubah. Kaulah yang mengganggu tempurung lutut anakku. Kamu juga yang mengalahkan Lao Kai. Apakah kamu tuannya? Dia menatap Li Dong dengan takjub, melangkah mundur lagi, dan pada saat yang sama berteriak keras, ayo, ayo. Wow, tiba-tiba lebih dari selusin penjaga keluarga Su lari dari mana-mana dan berkumpul di sekitar Su Jiangwo, mengawasi Li Dong dan yang lainnya mendekati musuh. Grandmaster, Li Dong tersenyum menghina. Dia menatap langsung ke arah Su Jiangwo dan berkata dengan ringan, putramu pertama kali pergi untuk melecehkan wanitaku. Aku memotong tempurung lututnya. Kemudian keluarga musuh pergi ke keluarga Zhao, ibu kota provinsi, untuk menemukan seseorang dan hampir terluka. Wanita saya, apa yang akan Anda berikan kepada saya tentang akun ini? Pengingat yang ramah, jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, maka keluarga Su Anda akan dipindahkan dari Laut Cina Timur mulai hari ini. Wajah Su Jiangwo sangat jelek. Biarkan aku dikeluarkan dari keluarga Su. Bahkan jika kamu seorang Grandmaster, kamu terlalu sombong, kan? Oh, mendengarkanmu, apakah kamu masih memiliki kartu hall? Lalu kamu tunjukkan, aku akan menunggu, kata Li Dong acuh tak acuh. Jangan berpikir bahwa kamu adalah seorang Grandmaster dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ketahuilah bahwa kamu bukan satu-satunya master di dunia. Su Jiangwo menatap Li Dong dan mencibir, kamu membunuh tuan muda keluarga Zhao di ibu kota provinsi. Keluarga Zhao telah mengirim tuan untuk mengambil nyawamu. Itu akan segera datang. Jika kamu lari sekarang, mungkin ada masih cara untuk bertahan hidup. Seorang Grandmaster datang dari ibu kota provinsi. Li Dong menghancurkan mulutnya dan tertawa, ini agak menarik, tidak masalah, saya belum terlalu lama menyentuhnya, maka saya akan menunggu di sini, saya harap Grandmaster yang Anda sebutkan tidak akan terlalu mengecewakan saya. Setelah selesai berbicara, dia langsung pergi ke aula dan mengeluarkan bangku, dan duduk di depan Su Jiangwo. Setelah melihat ini, Zhao Sanhe dan yang lainnya juga menemukan tempat untuk duduk. Wajah Su Jiangwo sangat suram, dan suasana hatinya sangat sedih. Musuh yang jelas-jelas mengganggu tempurung lutut putranya berdiri di depannya, tetapi dia tidak bisa membalaskan dendam putranya. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Patriark, setelah menunggu beberapa menit, sebuah suara datang dari luar pintu. Kemudian dua sosok datang dari luar. Salah satunya adalah Lao Kai. Yang lainnya adalah pria paruh baya yang mengenakan kacamata dan jubah. Tuan keluarga Zhao, ibu kota provinsi, akhirnya tiba. Ding yang masuk dari luar, melihat sekeliling, dan dengan cepat mengunci Li Dong yang duduk di kursi. Tidak mungkin, Li Dong terlalu mencolok. Apakah kamu master-master dari ibu kota provinsi? Li Dong duduk di kursi dan menatap Ding Yang. Ding Yang tiba-tiba mengerutkan kening, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Mata pemuda itu tampak seperti pengawasan, yang membuatnya sangat tidak nyaman dan tidak bahagia. Sebagai master hebat, bahkan jika Zhao Li menghormatinya untuk 3 poin pada hari kerja, tidak ada yang berani menatapnya dengan tatapan seperti itu. Siapa kamu? Ding yang bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu datang kepadaku, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Wajah Ding yang tiba-tiba menjadi suram. Tuan mudaku, kamu membunuhnya. Ding yang bertanya dengan suara dingin. Aku membunuhnya karena dia pantas mati. Li Dong mengangguk. Kalau begitu kamu harus membayar dengan nyawamu. Ding yang mulai menatap Li Dong. Karena berita bahwa Zhao Kai dan muridnya Acong dipukuli sampai mati oleh seorang tuan yang kuat.
Tapi pemuda di depannya tidak terlihat seperti master yang hebat. Dia diam-diam menghitung kekuatan Li Dong di dalam hatinya, tetapi akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pemuda di depannya tidak terlalu baik. Ding yang tidak merasakan bahaya apapun dari Li Dong, jadi dia langsung berpikir bahwa Li Dong mungkin lebih baik dari Achong, tapi dia jelas bukan lawannya. Jadi dia segera memandang rendah Li Dong di dalam hatinya. Balas dengan nyawamu. Oke, aku akan duduk saja di sini, kau datang untuk membunuhku. Li Dong tersenyum. Bahkan jika dia menghadapi master-master, dia masih tenang dan tenang. Tampaknya apa yang berdiri di depannya bukanlah tuan, tetapi semut yang tidak mencolok. Sungguh nada yang besar. Ding yang berkata dengan dingin, aku harap kekuatanmu yang sebenarnya begitu tajam dengan mulutmu. Li Dong berdiri. Dia melirik Ding Yang dan melihat ke atas dan ke bawah. Tiba-tiba dia tertawa. Sejujurnya, saya sedikit kecewa. Saya pikir akan ada master sejati, tetapi saya tidak berharap bahwa keluarga Zhao, ibu kota provinsi, akan mengirimnya seperti Anda. Ding Yang marah. Dia melihat penghinaan di mata Li Dong. Ini tak tertahankan. Sebagai seorang master, Ding Yang dikagumi oleh ribuan orang, dan dia dapat disebut sebagai legenda nomor satu di ibu kota provinsi, tidak ada yang berani membencinya begitu banyak. Su Jiangwo tertawa, nak, kamu mencari kematian, kamu berani memprovokasi Grandmaster Ding, kamu terlalu sombong. Tuan Ding, bunuh dia, bunuh orang gila ini, dan balas dendam Tuan Muda Zhao. Su Jiangwo tidak sabar. Setelah Ding Yang muncul, dia tidak lagi takut. Karena kehadiran Ding Yang, dia pikir keselamatannya bisa dijamin. Orang yang melukai putranya dan membunuh Zhao Gongzi hampir mati. Dia harus melihat orang lain mati kesakitan, sehingga dia bisa melampiaskan kebenciannya. Li Dong hanya melirik Su Jiangwo dengan samar, ekspresi Su Jiangwo tiba-tiba berubah dengan tatapan dingin itu, dan dia tidak berani berbicara lagi. Penampilan ini benar-benar menakutkan. Ada semacam tatapan oleh binatang buas. Meskipun Su Jiangwo adalah kepala keluarga Su, dia masih tidak berani menatap langsung ke mata yang begitu menakutkan. Bagaimana jika pihak lain menjadi marah dan datang dan membunuhnya dengan putus asa? Jadi, mari kita tunggu Grandmaster Ding untuk menembak dan menjatuhkan lawan. Oke, ayo lakukan. Bunuh kalian, aku masih menunggu untuk kembali makan. Li Dong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Seorang master level ini belum memenuhi syarat untuk membuatnya menganggapnya serius. Tapi kata-katanya membuat Ding Yang semakin marah. Bagus sekali. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Ding Yang mengulurkan tangan dan berkata dengan ringan, karena kamu seorang junior, aku bisa membuatkanmu 3 gerakan. Li Dong mencibir. Biarkan aku melakukan 3 trik. Hal-hal lama, jika kamu bisa menangkap pukulanku, bahkan jika aku kalah. Bukannya dia bermain, seperti yang disebut master ini, dia bisa memukul 10. Kakak sangat arogan dan gila, tapi aku menyukainya. Zhao Sanhe dan Daoskar menatap Li Dong dengan antusias saat ini. Mereka tidak berpikir Li Dong akan kalah sama sekali, mereka hanya ingin melihat bahwa Li Dong akan menyelesaikan master ini dalam beberapa trik. Tuan Zhao, bagaimana kalau kita bertaruh? Scar berkata kepada Zhao Sanhe. Setelah beberapa hari bergaul, Zhao Sanhe tidak memiliki banyak kesombongan di depan mereka, jadi Scar dan yang lainnya menjadi akrab dengan Zhao Sanhe. Dia berbicara lebih santai. Apa yang kamu pertaruhkan? Zhao Sanhe bertanya. Aku bertaruh $100, orang ini tidak bisa melakukan 3 trik di tangan kakak tertuaku. Kata Scar. 3 jurus. Aku yakin tidak lebih dari 1 jurus. Kata Zhao Sanhe. Aku ikut juga, hitung aku. Mendengar percakapan Scar, Ding Yang hampir muntah darah karena marah. Orang-orang ini benar-benar menggunakan diri mereka sebagai taruhan. Masih bertaruh bahwa Anda tidak dapat melakukan 1 atau 3 trik di tangan Li Dong itu. Ah anak, mati untukku. Ding Yang tidak bisa menahannya lagi, meraung, dan langsung mulai. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan tanah tiba-tiba hancur, semua orang merasakan tanah sedikit bergetar, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Dan dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Li Dong. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan napas, takut mengeluarkan suara, karena takut kehilangan setiap detail. Lao Kai juga panik, apakah ini kekuatan Master Ding? Begitu cepat, momentum yang begitu mengerikan. Dia tidak bisa tidak memikirkan aura Li Dong ketika dia mengalahkannya dengan pukulan di benaknya, dan dia masih sangat berbeda dari Grandmaster Ding di depannya. Jadi Lao Kai tidak bisa menahan diri untuk sedikit tenang.
Pemuda arogan ini harus dipukuli sampai mati oleh Tuan Ding. Haha, bagus ayo, pukul aku. Li Dong tertawa dan bergerak. Kecepatannya tampaknya tidak secepat Ding Yang, tetapi ketika dia bergerak, semua orang merasa bahwa dunia telah berputar. Ledakan. Tanah runtuh secara langsung, dan sebuah lubang besar muncul. Li Dong maju 3 langkah. Setelah 3 langkah ini jatuh, 3 lubang besar muncul di tanah pada saat ini. Ding Yang datang ke Li Dong dan melemparkan pukulan. Demikian pula, Li Dong juga meninju. Pada saat Li Dong meninju, ekspresi Ding Yang tiba-tiba berubah. Dari pukulan ini, dia merasakan kekuatan yang menakutkan. Aura yang terkandung di dalamnya memiliki semacam sikap gigih yang mempengaruhi pikirannya. Apa? Murid Ding yang berkontraksi, dan dia tahu bahwa dia meremehkan musuh. Tetapi saat ini, panah sudah ada di tali dan harus dikirim, dan jika dia mundur, dia tidak perlu dicampur. Aku harus menggertakkan gigiku dan mengepalkan tinjuku untuk menahan pukulan Li Dong. Dentur, ledakan sonik bergema di seluruh penonton, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk menutupi telinga mereka dengan ekspresi terkejut. Kemudian, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Li Dong mempertahankan postur meninjunya, tubuhnya stabil seperti Taisan, tidak bergerak. Namun, Ding yang berteriak secara langsung, dari palankes tinjunya ke akar lengannya, ada ledakan suara berderak dari tulang lengannya. Kekuatan luar biasa melewati lengannya, dan kemudian menyebar padanya. Ledakan. Ditemani oleh ledakan kekuatan tak terlihat, itu menyebar. Seluruh tubuh Ding yang terbang terbalik seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Engah. Seteguk darah bergoyang di udara. Semua orang tercengang. Apakah ini akhirnya? Bagaimana dengan perang Mahakarya? Tidak, hanya pukulan. Tanpa pukulan mewah, keduanya saling menyentuh dengan kekuatan. Namun, Li Dong tidak bergerak sama sekali, sementara tulang lengan Ding yang semuanya hancur, dan dia dipukuli hingga berlumuran darah. Inilah akhirnya. Scar dan yang lainnya juga tercengang. Sejauh ini, mereka telah melihat Li Dong melemparkan 3 pukulan. Pukulan pertama mengalahkan anak ke-6 Suping, pukulan kedua mengalahkan tuan tua ke-6 Lao Kai, dan pukulan ketiga bahkan mengalahkan Ding Yang, tuan besar. Itu pukulan lain. Kekuatan semacam ini benar-benar tanpa hukum. Ini mengerikan. Lengan Ding yang telah tertekuk, dan organ dalamnya mengalami kerusakan yang sangat serius. Darah terus mengucur dari mulut dan hidungnya. Su Jiangwo juga panik, melihat Ding yang sekarat, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan tidak berani bernapas. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia benar-benar tidak ingin percaya pada hatinya, ini adalah master yang hebat. Bagaimana ini mungkin? Ding Yang, tuan besar, memberi keluarga Zhao tempat di ibu kota provinsi, tetapi tuan besar seperti itu dikalahkan. Bagaimana mungkin tidak mungkin menangkap pukulan? Ding yang berjuang, mencoba untuk bangun, tetapi itu sia-sia, dia akan melakukan yang terbaik dengan segala upaya. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Ini bukan kekuatan tingkat Grandmaster, ini, begitu, di atas Grandmaster, kamu, siapa kamu? Wajah Ding yang penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hal-hal yang sangat menakutkan. Di atas Grandmaster, Li Dong menyentuh dagunya dan mengangguk, kamu bisa memperlakukanku sebagai tuan. Bagaimana, apakah kamu mengambilnya sekarang? Wajah Ding yang pahit, bisakah kamu menolak? Dia adalah master yang hebat, dan dia bukan master sampah seperti itu. Tapi dia bahkan tidak bisa menangkap pukulan lawan. Ini jelas merupakan kekuatan di atas master, tetapi di seluruh timur, kekuatan di atas master dapat dihitung dengan satu tangan. Tapi bagaimanapun, keluarga Zhao telah menyinggung musuh yang begitu kuat, dan itu sudah berakhir. Keluarga Zhao yang telah kehilangan Grandmaster tidak membutuhkan kekuatan di atas Grandmaster untuk mengambil tindakan, kekuatan lain di ibu kota provinsi akan membagi keluarga Zhao tanpa sampah. Pada saat ini, hati Ding yang penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Mengetahui bahwa pihak lain sangat kuat, dia berkata bahwa dia tidak akan datang ke sini untuk mati. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Dia dihancurkan oleh pukulan, dan organ dalamnya menderita trauma yang mengerikan. Sekarang dia tidak langsung mati, itu semua karena dia adalah master dan kuat, orang biasa dengan luka seperti ini, telah lama pergi menemui Raja Hades. Kau tahu, aku belum pernah bertemu pria yang berani mengatakan 3 trik untukku. Li Dong memandang Ding yang dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, kamu adalah yang pertama, dan kamu memiliki keberanian yang baik. Apakah itu yang pertama? Apakah nyali baik? Tapi yang nomor 1 ini, keberaniannya, telah membayar terlalu banyak.
Dengan biaya hidup. Ding yang menatap Lidong, darah menyembur keluar dari mulutnya, bercampur dengan serpihan organ dalam. Dia sekarat. Dengan cedera seperti ini, para dewa tidak bisa menyelamatkannya. Jual, katakan padaku, kamu, siapa kamu, di bumi? Dia mencoba yang terbaik untuk menanyakan pertanyaan ini dengan gemetar. Lidong berpikir sejenak, membungkuk dan mengucapkan sepatah kata di telinga Ding Yang. Itu kamu. Setelah mendengarkan Lidong, wajah Ding yang penuh dengan keterkejutan, dia menatap Lidong dengan tidak percaya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Baru saja Lidong memberitahu Ding Yang identitasnya. Dewa Perang. Dewa Perang Timur. Karakter legendaris ini sebenarnya berdiri di depannya sekarang. Tuhan, kau bercanda denganku. Berpikir untuk kehilangan dirinya di tangan orang seperti itu, Ding Yang tidak mau di dalam hatinya. Faktanya, apalagi dia, bahkan jika orang kuat di atas Grandmaster menghadapi God of War, dia harus langsung berlutut. Layak, mati di tanganmu. Setelah dia mengatakan ini, kepalanya tiba-tiba miring dan dia mati dalam kemarahan. Lidong berdiri, melihat sekeliling penonton, dan berkata dengan ringan, siapa lagi? Ada keheningan yang mati di antara hadirin. Memukul. Ding Yang, yang merupakan master hebat, baru saja meninggal. Su Jiangwo dan yang lainnya masih merasa bahwa mereka sedang bermimpi, itu adalah tuan dari keluarga Zhao. Tutup saja, kakak perkasa. Wajah Scar memerah karena kegembiraan, dan dia hanya bisa mengaum. Kakak perkasa, yang lain juga berteriak satu demi satu. Zhao Sanhe memandang Lidong dengan kagum. Dia tahu bahwa Lidong pasti sangat kuat, tapi dia tidak menyangka Lidong begitu kuat. Kalahkan Grandmaster sampai mati dengan satu pukulan. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Qiyu Hongtu, yang tidak berbicara dari awal hingga akhir, menyaksikan dengan tenang, mulutnya juga terbuka saat ini, dengan ekspresi kusam di wajahnya. Apakah ini kekuatan God of War? Di bawah dunia, jika Anda bisa menghentikannya, saya khawatir dia belum lahir. Pada saat ini, Qiyu Hongtu menyadari bahwa kekuatannya untuk menyenangkan Lidong tidak cukup. Tidak, setelah kamu kembali, kamu harus berpikir keras tentang bagaimana menyenangkan orang-orang di sekitarnya, ide Qiyu Hongtu sederhana. Kemudian ikuti Dewa Perang dan itu akan berakhir. Bekas luka, kamu kalah, ambil uangnya. Zhao Sanhe ingat taruhan itu dan mengulurkan tangannya ke arah bekas luka sambil tersenyum. Scar menelan ludah, dan berkata datar, bisakah kamu berhutang dulu? Meskipun dia ditempatkan di grup Zhao oleh Lidong untuk penyembuhan, dia tidak memiliki sepeser pun padanya. Hanya bertaruh dengan Zhao Sanhe, tentu saja dia tahu bahwa Lidong pasti akan menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan master besar pun tidak akan mampu menghentikan pukulan Lidong. Apa yang kamu pertaruhkan jika kamu tidak punya uang? Dasar bajingan. Zhao Sanhe terbang dan menendangnya. Selanjutnya, Lidong menatap Su Jiangwo lagi. Sekarang, kartu hall apa yang kamu punya? Tunjukkan dengan cepat, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Su Jiangwo hanya merasa seluruh tubuhnya lemah, hampir tidak bisa berdiri. Ding yang sudah mati, di mana dia masih memiliki kartunya. Lao 6, Lao Kai. Barang semacam ini hanyalah hadiah untuk Lidong. Hari ini, apakah benar-benar sulit untuk melarikan diri? Tidak, kalau begitu aku hanya bisa mengungkapkan penyesalan. Melihat penampilan Su Jiangwo, Lidong mengangkat bahu dan memberi isyarat, bekas luka, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Su Jiangwo ini akan menyerahkannya padamu. Mendengar ini, Scar dan beberapa dari mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka seperti sekawanan serigala, tiba-tiba menatap domba Su Jiangwo. Bersambung.